Marhaban ya Ramadan. Keluarga muslim yang tercinta, Anda yang sekarang sedang menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga muslim yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Sewajarnya, jika manusia diberi pola pikir yang lebih baik ketimbang makhluk yang lain, harus bisa menyayangi makhluk-makhluk yang lainnya. Di antaranya adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, keluarga muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar junjungan kita, juga mempunyai kesukaan atau kecintaan terhadap binatang. Salah satunya adalah kucing. Dan kisah muja atau kucing kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam suatu kisah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seekor kucing yang diberi nama Muja. Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muja sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muja dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muja terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muja dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muja yang Nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk menyayangi kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarganya sendiri. Nah, keluarga muslim, hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pun amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, Abdurrahman bin Sar Al-Azzi, diberi julukan Abu Hurairah atau bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Nah, sobat inovasi yang dirahmati Allah, tahu nggak sih kalau kucing itu meninggal tidak meninggalkan bangkainya? Saya Ferry Chandra. Untuk lebih jelasnya kita simak liputan yang berikut ini. Pernahkah kita berpikir saat seekor kucing mati tidak pernah meninggalkan jejak? Dan jarang sekali kita menemukan bangkai kucing tersebut, kecuali kucing sakit yang kita rawat atau kucing korban kecelakaan. Ternyata hal ini terjadi karena menjelang kematiannya, kucing mempunyai kebiasaan bersembunyi. Tidak jauh berbeda dengan keluarga kucing besar seperti harimau ataupun macan tutul. Mengikuti insting alaminya, kucing liar akan mencari tempat di balik semak yang rimbun, saluran air, lubang atau gua kecil, dan celah-celah sempit yang sukar dijangkau. Tidak hanya kucing liar, kucing rumahan juga akan bersembunyi di sudut-sudut rumah yang jarang didatangi pemiliknya. Saat sakit atau menjelang kematiannya, kucing biasanya akan bersembunyi di ruangan kosong atau bahkan di dalam lemari yang jarang dibuka. Selain mengikuti insting, sampai saat ini alasan lain kucing bersembunyi menjelang kematiannya secara ilmiah belum diketahui. Namun, para pecinta kucing mempunyai kesimpulan sendiri kenapa kucing melakukan hal tersebut. Pertama, kucing terlahir sebagai hewan yang mandiri. Hingga menjelang kematiannya pun mereka lebih suka pergi tanpa diketahui oleh kucing lain ataupun oleh pemiliknya. Kedua, kucing tidak suka berada dalam keramaian. Mereka memilih pergi ke tempat yang sepi, terutama di saat-saat terakhirnya. Ketiga, kucing adalah hewan yang soliter, suka menyendiri. Sebelum meninggal, mereka memilih untuk sendirian dan tidak ingin terganggu oleh apapun. Keempat, kucing liar yang sudah tua dan sakit tidak ingin diketahui oleh musuhnya. Mereka takut akan diserang saat kondisinya lemah. Kelima, mungkin kucing tidak ingin manusia atau hewan lain yang selama ini bersamanya sedih saat mengetahui kematiannya.